Gen Sagopi Rarasati Rabi seri 398 Sayembara Tanding. Sebelumnya Dewi Woro Sumbodro telah pasrah. Biarlah Rarasati berjodoh dengan siapapun. Siapapun pemenang sayembara tanding, asalkan Rarasati menerima dengan senang hati, ia pun merasa senang. Namun setelah mendengar bahwa sampai saat ini belum ada yang mampu memenangkan sayembara tanding, hatinya terusik. Ia kembali meminta kepada suaminya, Raden Harjuno, untuk mengikuti sayembara. Namun Raden Harjuno tetap teguh pada pendiriannya. Ia tak ingin menuruti permintaan istrinya itu. Ia beranggapan bahwa itu hanyalah pengaruh dari istrinya yang sedang ngidam. Dewi Woro Sumbodro memang telah telat nggarap sari dalam sebulan ini. Sudah aku sediakan rujak lotis berbagai buah-buahan Dewiku. Silakan dinikmati. Aku ingin ke tempat Kakang Semar, berkata Raden Harjuno yang mengira jika permintaan Dewi Woro Sumbodro akan terpenuhi dengan makan rujak lotis saja seperti sebelumnya. Dewi Woro Sumbodro tidak menjawab, namun langsung masuk ke kamar. Raden Harjuno mengira Dewi Woro Sumbodro telah menerima sarannya. Malam itu Raden Harjuno berkunjung ke tempat para punokawan. Ia pun menceritakan kembali kepada para punokawan tentang permintaan Dewi Woro Sumbodro. Benar, Doro, aku kira itu hanya permintaan sesaat karena baru ngidam. Gareng yang menyatakan pendapatnya. Aneh ya Kang, mongso istri kok ngoyak-oyak suami rabi maneh. Bagonglah yang menyaut. Mongso itu makanan apa, Gong? Saut Petro. Itu dialek disaku, Kang. Jawab Bagong. Tidak usah pakai J, kan sudah jelas, Gong. Saut Petro lagi. Wah, nggak marem, J. Malah diulangi lagi. Sampai tengah malam Raden Harjuno berada di tempat para punokawan. Ia malam itu tidak menyusul istrinya di kamarnya, dibiarkannya Dewi Woro Sumbodro beristirahat dengan tenang. Sementara itu Dewi Woro Sumbodro telah membuat keputusan yang tidak diduga oleh siapapun. Ia telah memanggil kusir kereta untuk mengantarkan ke Widoro Kandang. Sebelum fajar menyingsing ia telah berangkat seorang diri. Hanya bersama kusir kereta ke Widoro Kandang. Ia tidak pamit kepada suaminya, Raden Harjuno. Ia hanya berpesan kepada Mbok Jah agar nanti disampaikan kepada Raden Harjuno setelah beliau bangun tidur. Di pagi yang dingin itu, kereta yang ditumpangi Dewi Woro Sumbodro melaju tidak terlalu kencang. Pak Kusir tidak mengerti mengapa Dewi Woro Sumbodro hanya pergi seorang diri. Kenapa Gusti Permadi tidak menyertai Gusti Putri? Pak Kusir tidak tahan menyimpan pertanyaan. Biarlah nanti menyusul bersama para punokawan, Paman. Jawab Dewi Woro Sumbodro. Raden Harjuno terkejut bukan kepalang setelah diberitahu oleh Mbok Jah bahwa Dewi Woro Sumbodro telah berangkat ke Widoro Kandang seorang diri, hanya dengan seorang kusir. Raden Harjuno segera bergegas ke tempat para punokawan untuk diajak menyusul Dewi Woro Sumbodro ke Widoro Kandang. Wah, kebenaran, aku kangen susu jaine Yujum. Di samping pasar Widoro Kandang, C. Ceruk Bagong. Sementara itu di alun-alun Widoro Kandang telah dipadati oleh para penonton. Kali ini lebih padat dibanding hari-hari sebelumnya. Sudah tersebar luas di seluruh Kademangan Widoro Kandang dan sekitarnya.
bahwa hari ini adalah hari terakhir sayembara tanding. Dan yang akan bertanding sebagai lawan Ki Demang Udawa adalah Raden Bugo Dentoro dari Hastinapura. Banyak yang menjagokan Raden Bugo Dento akan mampu menundukkan Ki Demang Udawa karena telah mereka saksikan sebelumnya. Ia mampu mengalahkan lawan-lawannya dengan cepat. Bersambung. Aku juga tidak mengerti mengapa wanita yang sedang idam permintaannya kadang sulit dipahami, sehingga kenekatan Dewi Woro Sumbodro mesti terjadi.